Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Malam semakin dalam, dan para tetua yang mabuk dan mabuk, semua mundur ke tim teleportasi keluarga dengan bantuan generasi muda. Pada malam hari, Ye Chen datang ke istana bawah tanah bersama kakek naga. Ada tempat tidur batu giok es, dan Xing Chen tergeletak di atasnya, seperti patung es. Berbaringlah, dengan suara samar, kakek naga mulai melacak garis-garis di sekitar lapisan batu giok es. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, semuanya sudah selesai, tempat tidur batu giok es besar, dan Ye Chen berbaring di samping Xing Chen. Selanjutnya, kakek naga mengeluarkan 8 lampu batu, menyalakannya dengan kekuatan perbaikan, dan meletakkannya di sekitar tempat tidur batu giok es. Aku akan menggunakan misteri Tongsu untuk mengirim jiwamu ke dalam suasana kesadarannya. Kakek naga berkata, misteri ini hanya bisa bertahan selama 9 hari. Jadi ingatlah jangan melebihi batas waktu. Aku mengerti. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya perlahan. Aktif. Dengan jentikan kakek naga, 8 lampu batu kuno dinyalakan satu demi satu, dan itu adalah kekuatannya untuk membakar. Segera, Ye Chen gemetar, hanya merasakan kekuatan yang kuat, membawa kesadarannya. Tentu saja, ketika Ye Chen membuka matanya, yang muncul di matanya adalah dunia neraka. Ini, melihat pemandangan di depannya, membuat Ye Chen takut. Dunia seperti ini, tulang menjadi gunung, darah mengalir ke sungai, langit berdarah, dan bumi berdarah. Bumi penuh dengan pedang, tombak, dan pedang yang dimasukkan secara miring. Boom, boom, gemuruh. Ketiadaan, awan hitam bergulung, kilatan petir, di atas langit kosong itu, awan gelap bergulung, kilatan petir, guntur yang mengerikan itu, sepertinya ingin merobek seluruh dunia, ruang retak tak terhitung jumlahnya, menelan langit. Ye Chen tampak pucat, dan berpikir bahwa Ye Chen telah datang ke neraka. Boom! Dan melihat dengan hati-hati, hanya untuk melihat bahwa ada seseorang yang berkelahi. Mata Ye Chen menyipit dan Ye Chen mengenali salah satunya. Bukankah itu Dong Huang Taixin, penguasa sekte Tianxuan? Dia mengenakan baju perang, memegang pedang Excalibur, seperti Dewi Sembilan Hari. Setiap kali dia memegang pedang, dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan langit yang bergemuruh tidak dapat membantunya. Bagaimana Dong Huang Taixin muncul di sini? Ye Chen mengerutkan kening lagi dan menatap pria yang bertarung dengannya. Itu adalah seorang pria berbaju besi gelap dengan kapak di tangannya. Dia agung, dengan postur yang kuat, dan dikelilingi oleh roh-roh magis, matanya dingin dan kesepian, dan bintang-bintang diam dan kilat menyambar, dia seperti dewa iblis. Boom, boom, keduanya itu bertarung. Setiap kali mereka berhadapan, langit hancur berantakan, meskipun itu hanya konsepsi artistik, Ye Chen gemetar di dalam hatinya dan ingin berlutut. Klik. Tiba-tiba pedang Phoenix Dong Huang Taixin pecah dihancurkan oleh kapak itu, dan darahnya bersinar seperti hujan. Dong Huang Taixin dikalahkan. Apakah pria itu dewa iblis? Ye Chen tampak pucat dan tidak berdarah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Boom, boom, boom. Dunia sedang bergejolak. Dewa iblis memegang kapak berlumuran darah, dan berjalan menuju Dong Huang Taixin selangkah demi selangkah. Langkahnya stabil dan lambat, meski seberat gunung. Setiap langkah, dunia akan bergetar.
Dia datang dan sangat marah sehingga tidak ada yang bisa mengguncangnya selama setengah menit. Melihat ini, Ye Chen buru-buru melihat sepotong langit virtual lainnya. Dong Huang Taixin sudah berdiri, dan dia berdiri dengan goyah, dan ada luka yang tak terhitung jumlahnya. Setiap luka ringan masih ada. Dong Huang Taixin memuntahkan darah lagi, dan tidak tahan dengan tekanan Dewa Iblis. Dewa Iblis tersenyum dingin, alisnya terbuka dengan mata terbuka, dan dia menembakkan cahaya guntur, kekuatannya hancur. Tentu saja, cahaya gemuruh ditelan oleh pusaran yang tiba-tiba muncul sebelum menghantam Dong Huang Taixin. Apa jalan surgawi mata roda abadi? Ye Chen membeku dan menatap tajam ke sisi lain. Boom, boom, boom. Langit dan bumi bergolak lagi. Itu adalah suara orang berjalan, dan tubuhnya seberat gunung. Dalam kabut darah, sosok buram muncul, sepertinya berasal dari tahun-tahun kuno. Sosoknya tegak, seperti gunung raksasa, dikelilingi oleh tenda emas, dan kemuliaan yang mempesona mekar seperti bintang yang menyilaukan. Dia mengenakan baju besi emas, memegang tombak surgawi di tangannya, seperti dewa perang yang menaklukkan alam semesta. Ye Chen gemetar, menatap dewa perang itu. Dewa perang tampak persis seperti Ye Chen. Ye Chen menatap mata dewa perang itu, bukan satu mata roda abadi, tetapi sepasang mata roda abadi. Apakah itu aku? Ye Chen membuka mulutnya dan menatap dewa perang yang berjalan selangkah demi selangkah. Dewa iblis itu berkata, tubuh kuno yang sunyi, Dewa Iblis ini telah menunggumu untuk waktu yang lama. Memandangi dewa perang itu, menunjukkan gigi putihnya. Tubuh kuno yang belum lengkap, siapa yang memberimu modal arogan? Dewa Iblis menghancurkan langit virtual dalam satu langkah, menghantam langit dengan satu kapak, dan dengan kekuatan penghancur, tampaknya mampu membelah 10.000 langit ini. Tampilan dewa perang tidak berubah, tombak perang melambai, tetapi mereka mengandung perubahan Tao yang tak terhitung jumlahnya. Perlu disebutkan bahwa dewa perang itu kekuatan tempurnya jauh di atas Dong Huang Taixin, dan dewa iblis itu dibuat mundur karena serangan dewa perang itu, dan setiap langkah mundur, sampai dewa iblis menghentikan sosoknya dan meludahkan darah. Dewa iblis meraung, menyapu langit dan melahap laut, menelan langit dan bumi, dan menekan dewa perang. Dewa perang melangkah maju, dan tombak membelah lautan ajaib. Ekspresi dewa iblis sangat berubah, dan alisnya menembakkan guntur lagi, tetapi dia dihancurkan oleh dewa perang. Langit hitam ajaib. Dewa iblis memegang langit di satu tangan, dan seluruh langit langsung berubah menjadi kegelapan, dan seluruh dunia dan langit menjadi gelap, seperti lubang hitam di angkasa, untuk menelan semua makhluk hidup di dunia. Dewa perang masih memegang tombak, yang membuka dunia. Kekuatan sihirnya rusak, dan dewa iblis itu terguncang kembali. Dewa iblis meraung dan menyerang lagi. Boom, boom. Pertempuran kembali dan pemandangannya menghancurkan. Dewa perang tidak tertandingi dan luar biasa, dan kekuatan supernatural sering muncul, dan dewa iblis yang bertarung dikalahkan sepanjang jalan. Mata Ye Chen disorot, betapa tingkat perang ini. Perang macam apa ini? Apa? Iblis itu berteriak, tetapi masih kalah dari dewa perang. Saat darah memenuhi langit, kepala dewa iblis itu dipotong oleh dewa perang, dan seluruh tubuh iblis dihancurkan menjadi abu terbang oleh dewa perang. Langit dan bumi, pada saat ini, jatuh ke dalam ketenangan, hanya kabut yang menutupi langit. Ye Chen memandang dewa perang, hatinya tertegun. Ini hanya konsepsi artistik, tetapi semuanya begitu nyata. Di atas langit,
Dewa Perang telah mengambil Dong Huang Taixin dan pergi selangkah demi selangkah. Melihat ini, Ye Chen bergegas untuk mengikuti. Dong Huang terlalu tidak berdaya untuk berbaring di punggung Dewa Perang, wajahnya cantik, mulutnya terus-menerus berdarah, dan dalam kabut darah terbang di langit, cahaya matanya yang indah itu redup. Ini, suasana hati ini adalah surga dan dunia. Ye Chen terkejut, dan melihat keempat langit virtual surgawi tanpa sadar. Biarkan aku pergi. Aku lelah. Mata Dong Huang Taixin kabur, dan dia bergumam pelan. Aku percaya Ye Xingchen, dia bisa melakukannya. Dewa Perang masih mengambil langkah berat. Di wajah bersudut itu, jejak perubahan waktu terukir. Kami selalu memiliki masa depan untuk dunia ini. Bagaimana jika Ye Xingchen gagal? Dong Huang Taixin tersenyum. Dewa Perang berkata, jangan khawatir, masih ada aku. Di atas langit, Ye Chen yang terengah-engah berhenti, dan Ye Chen diam-diam menatap Dewa Perang dan Dong Huang Taixin. Ye Chen ingin mengikuti, tetapi tidak bisa mengikuti. Kecepatan Dewa Perang terlalu misterius. Dengan setiap langkah, bagian belakang akan ilusif selama 1 menit, dan menghilang sepenuhnya setelah 2 atau 3 detik. Ye Chen tidak dapat menangkap jejaknya. Apakah aku pernah ke surga dan bumi? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Aku dulu bertarung bekerja bersama Dong Huang Taixin. Apakah aku pernah memiliki 1 set lengkap mata roda abadi? Aku dulu, keberadaan macam apa Dewa Perang yang menyapu 8 gurun? Konsepsi artistik macam apa ini? Ye Chen merasa tertegun dan pusing. Ye Chen tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Ye Chen terus memikirkan Dewa Perang dan Dong Huang Taixin. Angin darah menderu, meskipun baginya ini adalah ilusi, tetapi ada hawa dingin yang pahit. Ye Chen berdiri di langit dan melihat sekeliling. Dunia berdarah. Tidak ada gambar di sini dalam ingatannya, dan Ye Chen sangat tidak terbiasa dengannya. Pada saat ini, Ye Chen merasa sangat malu. Boom! Guntur tiba-tiba membuat dunia bergejolak, dan dunia suasana artistik runtuh. Apa? Di istana bawah tanah, Xing Chen yang tertidur saat terakhir tiba-tiba duduk, guntur. Di satu sisi, kakek naga memarahi dengan wajah hitam, dan Xing Chen terkejut padanya, membuatnya takut ringan. Hah? Kakek naga berkata, kamu merasa cukup mengantuk, selama 3 tahun kau tidur. Apa? 3 tahun? Xing Chen berkata dengan kaget. Kamu bangun, kenapa Ye Chen tidak bangun? Kakek naga mengabaikan Xing Chen secara langsung, tetapi menatap Ye Chen dengan cemberut, dan Ye Chen masih tertidur, seperti patung es. Ini, ada apa? Kata Xing Chen, dan menemukan Ye Chen tertidur. Dia menggaruk kepalanya dengan agresif. Kesadaranmu terlibat dalam suasana hati yang aneh, dan itu adalah 3 tahun ketika kamu tidur. Kakek naga berkata sambil menatap Ye Chen, aku telah mencoba banyak metode untuk membangunkanmu, jadi aku menggunakan metode mengirim jiwa Ye Chen pada alam sadarmu untuk membangunkanmu. Apa maksudmu? Kata Xing Chen, menggaruk kepalanya. Suasana hati seperti apa yang kamu terlibat? Mata kakek naga beralih dari Ye Chen ke Xing Chen. Entahlah, ini seperti bermimpi. Kata Xing Chen, menyentuh dagunya. Lalu apa yang kamu impikan? Aku bermimpi. Xing Chen berkata pada dirinya sendiri, menggaruk kepalanya seperti orang bodoh, aku bermimpi, apa yang saya impikan? Ayo, aku tidak dapat mengingatnya. Jangan bercanda, kakek naga marah. Tidak, aku tidak bisa mengingatnya. Kata Xing Chen,
menggosok pelipisnya dengan keras. Pada saat itu, aku ingat dengan jelas, tapi saat ini aku lupa segalanya. Sepertinya, aku perlu membantumu. Kakek naga menyingsingkan lengan bajunya, dan pola naga muncul di telapak tangannya. Cari ingatanmu, aku tahu segalanya. Xing Chen berkata, jangan repot-repot, biarkan aku berpikir. Tidak, aku sendiri akan lebih bisa diandalkan. Kakek naga melangkah maju, dan meletakkan tubuh Xing Chen di bawah. Telapak tangan nagaku secara sadar diletakkan di tubuh Xing Chen. Yang paling aneh adalah Ye Chen jelas tertidur, bahkan tanpa membuka matanya, seolah berbicara tentang mimpi. Tanpa sadar, kakek naga melepaskan Xing Chen dan bangkit ke tempat tidur batu giok es, menatap Ye Chen dengan aneh. Ye Chen tertidur, tetapi wajahnya galak dan jahat. Dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya sebelumnya, Ye Chen seperti perampok yang menjilati darah dengan todongan pisau. Apa yang terjadi? Kata Xing Chen, datang bersama. Selamat, wanita itu senang. Ye Chen berbicara lagi, dan nadanya yang kokoh langsung berubah menjadi ekspresi tegas. Ekspresi jahat yang ganas tiba-tiba berubah menjadi pesona menawan. Seorang pria kuat bergabung dengan tentara dan membela negaranya. Ye Chen berbicara lagi, dengan nada yang kuat, dan penampilannya yang menawan langsung berubah menjadi tampilan yang agung, seperti seorang jenderal yang bertempur. Kamu, Ye Chen, kakek naga yang agresif memanggil tanpa sadar. Cuaca bagus dan cuaca bagus, tahun ini seharusnya panen yang bagus. Ye Chen menjawab, tetapi mengucapkan kalimat ini. Dalam hidupnya, dia akan membuka wilayah dan menciptakan dinasti. Saudaraku, makan atau tinggal. Saat aku kembali ke kampung halamanku, aku akan menikahimu dan menungguku. Ye Chen terus berbicara, semua kata-kata aneh diucapkan. Selain itu, dengan setiap kata yang Ye Chen ucapkan, ekspresi dan nadanya benar-benar berbeda, seolah-olah memainkan berbagai peran, terkadang sebagai perampok, terkadang sebagai jenderal, terkadang sebagai junior tokoh. Anehnya, Ye Chen tidak membuka matanya dari awal sampai akhir, dan kalimat aneh itu tampak seperti mimpi buruk. Xing Chen berkata, ayo, biarkan aku memasuki alam sadar. Tubuh Xing Chen dengan penuh arti membuka kakek naga, lalu berbalik dan melompat ke tempat tidur batu giok es. Kemudian, dia tidak lupa meludahi telapak tangannya dan menggosoknya bentak. Tamapran keras, dan Ye Chen yang sedang tidur, seluruh wajahnya bengkok. Bangun, bangun. Xing Chen berkata dengan tamparan dengan sangat keras, berteriak menamparkan Ye Chen yang sedang tertidur. Kakek naga memarahi, apa-apaan kau? Xing Chen menggosok hidungnya dan berjalan menuruni tempat tidur batu giok es dengan sadar. Mengapa lampu batu ini digunakan? Xing Chen berkata, menatap 8 lampu batu dengan terang. Jangan bergerak. Kakek naga berbalik dan mengutuk, sulit baginya untuk bangun ketika dia menghapusnya. Benar-benar palsu, aku. Bangun dan bangun. Xing Chen berkata sebelum menunjuk ke Ye Chen di tempat tidur. Ye Chen sudah duduk dan melemparkan dirinya dengan ganas saat ini. Memegang kepalanya sendiri. Akhirnya bangun. Kakek naga menghela nafas lega. Bos. Xing Chen berkata, dipenuhi air mata. Xing Chen tidur selama 3 tahun. Ye Chen dan Xing Chen baru bertemu setelah 3 tahun. Ye Chen berkata, bagaimana wajahku sangat sakit. Apa yang kau lihat? Kakek naga melangkah maju, menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata, terutama karena kata-kata berturut-turut Ye Chen sebelumnya terlalu mengerikan.
Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, kebanyakan dari mereka terkait dengan konsepsi artistik yang terkait. Tunggu sebentar lagi. Ye Chen melambaikan tangannya, pusing, dan bertanya-tanya apakah itu penyebab konsepsi artistik atau karena lusinan tamparan yang telah dipukul sebelumnya. Sepertinya itu mimpi. Untuk waktu yang lama, Ye Chen menggosok alisnya dan mengatakan sesuatu dengan ragu. Kakek naga berkata, lalu apa yang kamu impikan? Kakek naga mendekat sebentar dan menatap Ye Chen dengan ragu-ragu. Aku bermimpi. Apa? Aku sedang bermimpi. Ye Chen mengusap kepalanya yang pusing. Bos, apakah kamu tidak ingat? Xing Chen berkata dengan tatapan bulat pada Ye Chen. Ye Chen masih menggosok kepalanya yang pusing. Aku lupa. Saya juga. Kakek naga memarahi, ini benar-benar konyol bagi kalian berdua tidak ingat apapun. Kakek naga menjadi muram berbalik dan berjalan ke arah luar, bersumpah sepanjang jalan. Aneh. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengerang dengan ekspresi di dagunya, melihat kakek naga yang pergi. Jika kamu tidak bisa mengetahuinya, jangan pernah memikirkannya. Xing Chen berkata dengan bebas. Ayo, Xing Yue sudah lama menunggumu. Ye Chen masih berpikir, tiba-tiba muncul kalimat. Xiao Yue menungguku. Xing Chen berkata dengan kegembiraan yang tiba-tiba, Xiao Yue wanitaku. Bos, pikirkan perlahan. Xing Chen berkata sambil menyeringai, lalu Xing Chen berbalik dan menyelinap keluar dari istana, dan kemudian Ye Chen mendengar suara yang mendominasi terdengar di langit, aku Ye Xing Chen kembali. Kamu Xing Chen. Mendengar kata-kata tubuh Xing Chen, Ye Chen bergumam, selalu merasa bahwa Ye Chen telah mendengar nama itu dalam mimpinya.